Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya, Dewanda Anjani, dan teman-teman saya, Nabila Dewi Pramesti, Bella Mayriska Ramawati, dan Muhammad Sofal Mubarok akan mempresentasikan dengan judul Green Planning and Designing dan studi kasus Taman Sampangan. Green Planning and Designing merupakan wujud penataan ruang dan rancangan kota yang berbasis lingkungan hidup dan menjadi salah satu elemen dalam perwujudan Green City atau kota hijau. Green Planning merupakan penyelenggaraan atau perencanaan ruang terbuka hijau dengan tidak mengikis aset kota, melainkan menyatukan semua aset kota dari segala aspek masyarakat, lingkungan terbangun sumber daya alam, dan kualitas sarana dan prasarana perkotaan. Green designing merupakan perancangan ruang hijau yang komprehensif berkaitan dengan panca indera manusia terhadap lingkungan fisik kota seperti kualitas estetika. Adapun definisi ruang terbuka hijau atau RTH menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. RTH merupakan area memanjang atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka. Tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alami maupun yang sengaja ditanam. Dalam penerapan kota hijau harus terdapat 30% RTH dari luas wilayah kota dengan komposisi sebesar 20% untuk RTH publik dan 10% untuk RTH privat. Di mana contoh RTH publik itu seperti taman kota, taman wisata alam, hutan kota, tempat rekreasi di mana tujuannya bisa digunakan untuk halayak umum. Sedangkan contoh RTH privat itu seperti pemakaman, lahan pertanian di mana tidak semua orang bisa memanfaatkan lahan tersebut. Lalu, Green Planning and Designing merupakan tahap awal dalam perwujudan kota hijau. Sebenarnya ada 3 elemen dalam tahap awal perwujudan kota hijau ini. Salah satunya ya Green Planning and Designing dengan 2 elemen lain yaitu Green Open Space dan juga Green Community. Strategi dalam penyusunan RTH itu ada rencana pembangunan RTH, ada legalitas perda RTH, lalu menentukan yang tidak boleh dibangun ini terkait lahan, tambah luasan RTH, dan adanya partisipasi masyarakat. Green Planning and Designing bisa dibilang sebagai upaya peningkatan kualitas perencanaan dan perancangan kota sesuai konsep pembangunan kota berkelanjutan yang meliputi penyusunan rencana detail tata ruang dalam program pengembangan kota hijau atau P2KH dengan penyediaan RTH dengan maksud mendatangkan manfaat baik secara ekonomi, ekologis, estetika maupun sosial dan budaya. Manfaat ekonomi bisa dilihat dari penyediaan RTH itu dapat bisa dikembangkan sebagai daerah wisata hijau di wilayah perkotaan yang nantinya akan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan baik lokal maupun wisatawan asing yang berkunjung di wilayah perkotaan tersebut. Lalu, manfaat ekologis bisa meningkatkan kualitas air di wilayah perkotaan tersebut, mengurangi polusi udara, menjadi peluang untuk menurunkan tingkat terjadinya banjir. Dari segi estetika, bisa memberikan kenyamanan bagi masyarakat lewat jalur hijau dan adanya taman-taman hijau atas penyediaan RTH yang dibangun oleh pemerintah. Dari segi sosial budaya, bisa menjadi sarana rekreasi masyarakat, kegiatan interaksi sosial masyarakat, dan menjadi edukasi pendidikan dan penelitian bagi tenaga pendidikan. Pengimplementasian Green Planning and Designing salah satunya yaitu melalui pembangunan ruang terbuka hijau yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Perencanaan tata ruang wilayah kota tertuang dalam pasal berikut. 1. Pasal 29 ayat 1 yang berisi ruang terbuka hijau terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat. 2. Pasal 29 ayat 2 yang berisi proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30% dari luas wilayah kota.
3 Pasal 29 ayat 3 yang berisi proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20% dari luas wilayah kota. Yang terakhir, Pasal 30 yang berisi distribusi ruang terbuka hijau publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat 1 dan ayat 3 disesuaikan dengan sebaran penduduk dan hierarki pelayanan dengan memperhatikan rencana struktur dan pola ruang. Berikut ini tersaji gambar peta rencana tata ruang wilayah Kota Semarang tahun 2011 hingga tahun 2031. Ruang terbuka hijau merupakan komponen penting yang memengaruhi kualitas kehidupan manusia baik secara ekologis maupun sosial psikologis. Dengan adanya ruang terbuka hijau di kota menjadi salah satu capaian dalam peningkatan kualitas lingkungan perkotaan, di mana manfaatnya berfungsi untuk kesehatan, kenyamanan, estetika, dan pelestarian lingkungan. Selaras dengan amanat Undang-Undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007 Pasal 3 yang berisi perlu diwujudkan suatu bentuk pengembangan kawasan perkotaan yang mengharmonisasikan lingkungan alami dan lingkungan buatan. Menurut Thompson dan Trailu tahun 2007, kepadatan kota dan tingkat gaya hidup telah menjadi masalah mendesak dalam perencanaan kota dan desain arsitektur. Dalam keadaan seperti ini, ruang terbuka hijau dibangun sebagai solusi penting untuk mewujudkan alam kelingkungan yang padat untuk memperbaiki dampak lingkungan negatif. Selanjutnya, seperti yang telah tersaji pada gambar 1.1, pemerintah Kota Semarang telah memberikan gambaran tentang rencana dibangunnya ruang terbuka hijau di wilayah Kota Semarang untuk tahun 2011 hingga tahun 2031. Ruang terbuka hijau taman dan hutan kota berwarna coklat atau bergaris coklat pada peta. Hal itu untuk membedakan dengan rencana ruang terbuka hijau jalur hijau jalan yang berwarna hijau tua. Kota Semarang sendiri telah mengatur secara khusus ruang terbuka hijau atau RTH dalam Peraturan Daerah Kota Semarang, yaitu 1. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2010 tentang penataan ruang terbuka hijau atau RTH. 2. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2016 tentang pengelolaan pohon pada ruang terbuka hijau publik, jalur hijau jalan, dan taman. Dalam implementasi fisik, peningkatan kualitas RTH publik harus dipilih lokasi yang lebih strategis dan representatif, karena pembangunan ruang terbuka hijau publik bertujuan untuk stimulus pemenuhan ruang terbuka hijau publik di masa yang akan datang, sehingga diharapkan pembangunan ruang terbuka hijau publik seperti taman dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat perkotaan. Daftar taman kota di Kecamatan Gajah Mungkur, Semarang. Berikut ini adalah daftar taman kota yang berada di Kecamatan Gajah Mungkur, Semarang. Pada penelitian ini, dipilih Taman Sampangan sebagai lokasi penelitian. Taman Sampangan menduduki posisi kelima sebagai taman terluas di Kecamatan Gajah Mungkur, Semarang, dengan luas 2.000 meter persegi. Berdasarkan jenisnya, Taman Sampangan termasuk ke dalam taman aktif, di mana selain merupakan ruang terbuka hijau publik, juga mempunyai fungsi sebagai arena bermain, yang dilengkapi dengan fasilitas tempat bermain yang mendukung dan menarik. Taman ini jelas berfungsi dengan baik, di antaranya fungsi kesehatan, mempunyai pohon hijau yang rindang sehingga saat berada di taman dapat merasakan kesegaran, relaksasi, pikiran yang tenang. Fungsi keindahan, telah melakukan perencanaan dan perancangan hijau yang apik, dibuktikan dengan tatanan taman yang indah di antara pohon hijau yang rindang, disuguhkan oleh ornamen-ornamen warna-warni mencolok dari gapura pintu masuk dan fasilitas taman bermain. Fungsi daya tarik. Selain keindahan taman sebagai daya tarik,
Ada juga daya tarik lain, yaitu banyaknya penjual makanan di sekitar taman yang membuat taman tersebut ramai. Fungsi peneduh. Taman ini teduh, sehingga dapat dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas seperti membaca, tempat rekreasi, mendengarkan musik, olahraga, acara pertemuan komunitas, hingga dapat pula untuk mengerjakan pekerjaan kantor atau kuliah. Karena di Taman Sampangan ini telah dilengkapi dengan WiFi gratis. Elemen Taman Sampangan. Ada pohon, jalan, area parkir, aksesibilitas, kenyamanan, tempat sampah, taman bermain. Jumlah pohon di Taman Sampangan sudah sangat memadai dan terletak di tempat yang strategis, sehingga dapat memberikan kesejukan dan memberikan kesan teduh. Untuk jalan di Taman Sampangan sudah ada, sehingga para pengunjung tidak menginjak-injak tanaman yang ada di Taman Sampangan. Untuk area parkir Taman Sampangan kurang memadai, terutama untuk mobil. Untuk aksesibilitas di Taman Sampangan sangat mudah karena Taman Sampangan terletak di tepi jalan dan berada di perempatan Jalan Lamongan, Jalan Moroneh, Jalan Kelut, dan Jalan Papandayan. Untuk kenyamanan Taman Sampangan dibilang cukup nyaman karena banyaknya pohon yang terdapat di Taman Sampangan dan terdapat beberapa kursi yang dapat memberikan tempat bersantai untuk pengunjung. Namun di sisi lain terdapat penjual makanan yang berjualan di pinggir Taman Sampangan, sehingga terlihat tidak rapi. Namun hal tersebut malah menjadi daya tarik pengunjung. Untuk tempat sampah di Taman Sampangan sudah ada, namun masih banyak pengunjung yang kurang peduli terhadap lingkungan, sehingga membuang sampah sembarangan. Untuk taman bermain anak di Taman Sampangan sudah ada dan cukup memadai. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu dilihat dari hasil analisis yang telah dilakukan, pemerintah Kota Semarang telah melakukan berbagai upaya untuk melaksanakan peraturan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang yang fokus pada pasal 29 ayat 1, 2, dan 3 dengan elemen pendukung seperti perda yang ditujukan untuk menyukseskan program kota hijau dengan atribut kota hijau agar keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan di wilayah kota, agar kualitas lingkungan seperti ekosistem, kesejukan, dan kebersihan. Selain itu, juga dapat menambah estetika dan ruang rekreasi keluarga. Green planning dan designing oleh pemerintah Kota Semarang telah diwujudkan secara fisik melalui pembangunan taman di berbagai titik Kota Semarang, salah satunya Taman Sampangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.